Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Sesuai janji, Abdikos akan membahas dengan detail bagian menarik berikutnya dari chapter 249. Kali ini adalah tentang analisis pertarungan Sukuna yang dikeroyok 3 karakter sekaligus, yaitu 2 MC, Yuji dan Yuta, plus 1 ratu kutukan yaitu Rika. Yap, fans Sukuna sepertinya dibalikkan setelah sebelumnya. Sukuna dituduh curang karena bertarung 3 lawan 1 melawan Gojo bersama Mahoraga dan Agito. Tentu saja pertarungan kali ini berbeda level karena yang menghadapi Sukuna jauh lebih kuat daripada Agito atau Sukuna di tubuh Megumi yang sudah hancur otak di bagian pengaktifan domain. Baiklah, berikut pembahasan analisis pertarungan Sukuna versus Yuji, Yuta dan Rika. Check it bro. Pertama, kekuatan tempur Yuta. Yap, MC lama kita akhirnya menunjukkan kekuatan tempur dia yang sebenarnya. Seperti yang kita tahu, Yuta yang terus-menerus merasa bersalah karena tidak ikut di tim penyerang Sukuna, pada akhirnya mengaktifkan cincin Rika dan mengeluarkan domain expansion. Dan ya, Yuta sangat beruntung karena bagian otak Sukuna yang untuk mengaktifkan domain expansion masih dalam proses penyembuhan, sehingga Sukuna mau tidak mau harus terperangkap dalam domain Yuta, alias dia harus bisa bertahan dari serangan pasti kena di dalam domain Yuta hingga proses regenerasi otak domainnya selesai. Masalahnya adalah domain Yuta luar biasa powerful, dimana efek pasti kenanya digambarkan dengan ribuan pedang yang kemungkinan berisi teknik kutukan yang telah dikopi Yuta, dimana satu pedang yang berisi teknik Urotakaku saja bisa melukai tubuh Sukuna dan meledakkan hollow wicker basketnya. Jadi bisa dibilang saat ini pertahanan Sukuna sedang diuji karena Yuta berada di mode unlimited kopi teknik yang bisa memberikan serangan super fatal pada Sukuna tanpa batas. Selain teknik yang tanpa batas, Yuta juga punya teknik kutukan pembalik super yang bisa digunakan jika sewaktu-waktu Sukuna memberikan serangan balik. Kedua, kekuatan tempur Rika. Setelah membahas kekuatan tempur Yuta, kita bahas kekuatan tempur partnernya, yaitu Ratu Kutukan Rika Orimoto. Abdikos tidak tahu di mana Rika berada sekarang, tapi Abdikos coba cek saat Yuta adu domain melawan Urotakaku dan Ichigo Ryu. Yap, di pertarungan tersebut Rika tidak menghilang, melainkan menjauh dari domain Yuta. Jadi kemungkinan saat ini Rika ada di luar domain, mencegah seseorang menghancurkan domain Yuta dari luar. Abdikos pribadi ingin Rika mencapai level yang sama saat melawan Ryu dan Urotakaku, yaitu membuka satu matanya, sehingga dia menjadi full support yang sewaktu-waktu bisa gercep membantu Yuta saat dibutuhkan. Di akhir chapter, Rika ditambahkan satu halaman bersama Sukuna, Yuji dan Yuta, yang ini menegaskan kalau Rika memang tidak menghilang setelah Yuta mengeluarkan domain. Ketiga, kekuatan tempur Yuji. Yap, selamat datang MC baru kita yang sekarang secara resmi telah mendapat julukan main karakter oleh editor, bahkan disambut dengan ejekan Sukuna, yang mana Sukuna senang Yuji akhirnya mendapat peran sebagai MC, bukan terasa NPC seperti sebelum-sebelumnya. Yap, Yuji ternyata juga berada di dalam domain Yuta, dan karena efek pasti kena domain Yuta berfungsi layaknya domain Dagon dan Jogo, maka Yuji masih bisa bertahan di dalam domain tersebut untuk membantu melawan Sukuna. Kekuatan tempur yang sudah pasti ada pada Yuji adalah teknik kutukan pembalik serta tinju yang langsung menyerang ke jiwa, dimana scene saat tinju Yuji membuat Sukuna bergetar sebenarnya adalah konfirmasi bahwa tinju tersebut sedang menggetarkan jiwa Sukuna. Dengan begitu, gambar Megumi dikendalikan tangan Sukuna dan Yuji didorong tangan Mahito menjadi masuk akal, yaitu Yuji sama sekali tidak dikendalikan Mahito layaknya Megumi dikendalikan Sukuna, dimana Yuji mendorong dirinya untuk bisa menggunakan kekuatan yang sama dengan Mahito. Dan satu lagi, kata-kata Yuji bahwa dia mirip dengan Mahito adalah benar adanya. Selain mirip, sama-sama bisa langsung menyerang jiwa. Keduanya juga sama-sama menyebalkan. Mahito menyebalkan bagi para penyihir dan Yuji menyebalkan bagi para kutukan, termasuk Raja Kutukan Ryomen Sukuna yang menjadi haters nomor 1 Yuji. Yap, setidaknya dua kekuatan yaitu kutukan pembalik dan tinju jiwa sudah cukup untuk memberikan peran penting bagi Yuji sebagai finishing. Tapi Abdikos ingin melihat bagaimana jika Yuji memegang pedang Yuta. Apakah dia akan terkena efek pasti kena, atau Yuji bisa menggunakan pedang tersebut sebagai serangan teknik kutukan? Dan kalau ini terjadi, kemungkinan atas izin Yuta. Jadi Sukuna tetap tidak bisa memegang pedang Yuta karena teknik kutukan di dalamnya akan langsung mengenai Sukuna.
Keempat, kekuatan tempur Sukuna. Menjadi orang yang dikeroyok, tentu saja saat ini posisi Sukuna sedang terpojok. Bahkan satu serangan pedang Yuta berhasil membuat wajah Sukuna terluka dan holo wicker basketnya jebol. Tapi entah kenapa Sukuna malah senyum-senyum dengan posisinya yang sedang terpojok. Itu karena dia tahu strategi keroyokan tersebut, yaitu berniat memisahkan Sukuna dari tubuh Megumi. Yap, di sini jelas sekali dikatakan Megumi's body. Jadi 100% ini adalah tubuh Megumi walaupun bentuknya Sukuna. Itulah kenapa Cooling Game masih menganggap nama player Sukuna adalah Fushiguro Megumi. Selain sudah tahu strategi keroyokan tersebut, Sukuna juga menunjukkan teknik baru, yaitu hollow wicker basket dan tebasan gergaji mesin, di mana tebasan ini berfungsi layaknya gergaji mesin yang mampu menyerang sekaligus menangkis serangan dari jarak dekat. Kelima, prediksi jalannya pertempuran. Yap, melihat persiapan kekuatan tempur masing-masing karakter, sepertinya battle luar biasa epic akan terjadi di chapter 250. Clue seperti apa battlenya sudah ada di chapter ini, yaitu Yuta akan fokus menyerang Sukuna dengan efek pasti kena dari domain expansionnya, dimana dengan efek pasti kena ini Yuta akan memaksa Sukuna mengaktifkan hollow wicker basket secara terus-menerus, sehingga sebagian tangan dan mulut Sukuna sangat sibuk untuk mengcounter efek pasti kena dari domain Yuta ini. Jadi bisa dibilang Sukuna dipaksa bertahan dan menyerang hanya dengan 2 lengan dan 1 mulut. Sementara lawan yang dia hadapi ada 3 dengan kekuatan yang sangat-sangat powerful dan tekad kuat untuk membunuh Sukuna. Melihat dari situasi ini saja bisa kita prediksikan kalau chapter 250 adalah chapter untuk membantai Sukuna dengan serangan beruntun serta usaha keras Sukuna untuk bertahan hidup, hingga bagian otak untuk mengaktifkan domainnya siap untuk digunakan. Namun ya, meski Sukuna dalam posisi akan dibantai di chapter 250, tapi Sukuna sama sekali tidak menunjukkan ekspresi khawatir atau panik seperti saat melawan Gojo dengan strategi bom hollow purple. Yang ada Sukuna malah senyum sangar, pertanda dia sudah siap menghadapi pembantaian tersebut. Yap, bagaimana Sukuna bisa siap menghadapi ribuan teknik kutukan plus serangan yang bisa meninju jiwanya dan satu makhluk yang bisa menghanguskannya dengan energi blast? Jawabannya adalah karena Sukuna sudah pernah mengalami hal tersebut. Yap, dari bentuk domain Yuta sendiri kita sudah paham kalau ini adalah gambaran situasi perang, di mana domain Yuta tidak hanya berisi pedang bekas prajurit, tapi juga reruntuhan akibat perang. Dan ya, Sukuna pernah mengalami hal tersebut di era Heian, yaitu saat dia dikeroyok ribuan pasukan yang terdiri dari pasukan penyihir elit, pasukan jenderal kerajaan, dan pasukan skuad pembunuh yang dipimpin Urotakako. Tapi ya, pada akhirnya Sukuna membantai dan memukul mundur mereka semua. Jadi kemungkinan vibe perang era Heian akan kita lihat sekali lagi di chapter 250. Bagaimana menurut pendapat teman-teman? Silahkan tuliskan komentar kalian di bawah. Jangan lupa subscribe channel Takos dan jangan lupa share video ini. Salam Mi.